Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, kali ini hari Kamis tanggal 15 Oktober kita belajar di rumah ya. Nah, yang belajar di rumah disiapkan buku tulisnya, alat tulisnya ya. Nah, sudah siap semua? Kalau sudah siap, mari kita sama-sama membaca basmalah untuk memulai pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran dari awal hingga akhir kita berjalan lancar. Nah, baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Nah, dibuka di halaman 108. Nah, sudah dibuka halaman 108. Di sini ada teks tentang es batu mencair. Nah, di sini kalian bisa baca ya. Siang ini Fatimah berencana membuat jus apel. Fatimah mengambil sebuah es batu dari dalam kulkas. Ia meletakkan es batu di meja. Ketika Fatimah akan membuat jus, ayah meminta Fatimah mengantar kue untuk paman, sehingga Fatimah membiarkan es batu cukup lama berada di atas meja. Ketika Fatimah pulang, ia mendapati es batu tersebut sudah mencair. Es batu tersebut berubah menjadi air kembali. Perubahan wujud es batu menjadi air disebut mencair. Dapat disebut juga meleleh atau melebur. Ya, di sini di teks ini menjelaskan bahwa perubahan benda padat ya, es batu kan itu benda padat ya. Benda padat menjadi benda cair itu disebutnya dengan meleleh atau mencair, atau di sini ada lagi melebur ya. Contoh benda padat menjadi benda cair ini salah satu contohnya es batu. Selain itu ada lagi enggak selain benda padat yang bisa berubah menjadi benda cair? Banyak ya. Banyak. Contohnya mungkin seperti gula ya, gula pasir. Ya, gula pasir itu benda padat, tapi lama-kelamaan bisa menjadi benda cair. Coklat juga bisa, margarin juga bisa, lilin yang sering kita pakai ketika mati lampu itu bisa mencair. Apalagi banyak ya. Cuma mereka mencairnya pada suhu tertentu. Enggak semuanya sama. Nah, contohnya seperti Bapak contohkan ada 3 buah benda. Nah, di sini ada es batu, ada karet. Nah, karet atau plastik, dan ada juga besi ya. Nah, ini kalau misalkan es batu itu mencairnya pada suhu di atas 0 derajat Celcius ya. Itu dapat mencair menjadi air di atas 0 derajat Celcius. Sedangkan karet atau plastik itu dapat mencair apabila lebih dari 100 derajat Celcius, kurang lebih dari 100 derajat Celcius ya. Bahkan mungkin sampai 70 atau 80 juga itu mulai bisa mencair itu karet ya. Tapi kalau untuk plastik enggak, bahan plastik seperti botol-botol itu bisa sampai 100 derajat Celcius udah mulai bisa mencair dia ya. Botol plastik, terus karet, apalagi ban ya, ban mobil itu bisa mencair itu. Nah, kemudian yang terakhir, benda terakhir itu besi ya. Nah, besi atau logam, nah aluminium, nah banyak lagi. Ada emas juga sama, bisa dilelehkan atau nah di sini disebutnya melebur. Besi ini dilebur menjadi
benda cair sebelum dibentuk dilebur dulu menjadi benda cair. Nah, dileburnya ini dengan suhu berapa? Suhu 600 derajat Celcius ke atas, ya. Meleburnya. Contohnya kalian pernah melihat tukang las, ya. Tukang las itu las yang dipakai untuk misalkan menyambungkan antara besi satu dengan besi yang lain, itu bisa panasnya itu bisa mencapai 600 derajat Celcius. Itu untuk menyambungkan besi, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan untuk membuat besi? Itu baru untuk menyambungkan besi. Yang membuat besi kan otomatis lebih panas, ya. Nah, dari situ kita ketahui bahwa proses terjadinya benda cair, benda padat menjadi benda cair itu disebut mencair, meleleh atau melebur, ya. Di sini kalian bisa kerjakan di halaman 109. Tolong kerjakan sesuai dari tadi yang Bapak jelaskan, ya. Nah, di sini pasti ada apa yang dimaksud dengan mencair. Nah, di situ ada di teksnya. Tadi saya sebutkan juga, kalau kalian nonton video ini pasti kalian tahu. Nah, tadi saya sebutkan yang disebut mencair itu ialah proses perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Nah, di sini ntar kalian tulis di halaman 109 dikerjakan. Nah, di sini ada sedikit percobaan eksperimen, ya. Nah, bisa dikerjakan di rumah di halaman 110, bisa dikerjakan di rumah. Benda mana saja yang apabila didiamkan di ruangan terbuka terkena sinar matahari, mana saja yang mencair. Di sini ada es batu, ada coklat, ada gula pasir, ada margarin dan ada kapur. Nah, jika kalian ketahui, mungkin pernah mengalaminya, kalian tahu mana yang bakalan mencair dan mana juga yang enggak. Nah, terus kemudian kesimpulan yang kalian dapatkan ditulis di bagian bawah, ya, nomor 3 ini ditulis kesimpulan dari percobaan yang halaman 110. Nah, setelah itu di halaman 101 di sini ada sedikit pertanyaan, ya. Kalian tulis mengurutkan mana yang lebih dari yang lebih berat sampai yang lebih ringan. Ini untuk coklatnya, ya. Nah, ini untuk pelajaran matematika. Di 112 di sini tolong disatukan. Nah, kalian perintah pertama ini pasangkan, ya, dipasangkan, diberi garis sesuai dengan satuannya. Contohnya air. Air ini, segelas air ini dengan apa? Di sini ada mililiter. Nah, di situ dengan mililiter. Ya, tolong dikerjakan, ya. Setelah itu kalian cari tahu mana satuan baku dan satuan yang tidak baku. Contoh, kalau satuan baku itu satuan yang telah ditentukan, ya, telah disepakati oleh negara di seluruh dunia, internasional, bahwa itu untuk satuan ukur. Misalkan satuan ukur itu satuan panjang, misalkan meter, kilometer, ya, dan lain sebagainya, sentimeter, ya, itu telah disepakati oleh seluruh negara menjadi satuan panjang. Nah, ada lagi satuan berat. Satuan berat itu seperti halnya kilogram, gram, ton. Nah, itu satuan berat, ya. Nah, seperti itu. Ada lagi Nah, begitu kalau satuan baku, ya. Kalau satuan baku itu udah disepakati oleh seluruh negara. Nah, kalau satuan yang tidak baku, ini tuh satuan yang ukuran, ya, satuan atau ukuran yang disepakati oleh diri sendiri atau kelompok. Nah, contohnya misalkan
kita mengukur panjang meja ya. Panjang meja ini kita nggak punya ukuran senti atau meter. Nah, lalu kita berinisiatif mengukur dengan jengkal ya, jengkal tangan. Berapa jengkal itu panjang meja tersebut. Nah, begitu juga dengan misalkan luas lapangan. Nah, diukur dengan apa? Kita nggak punya meteran, bisa diukur dengan kaki. Misalkan panjangnya 2000 kaki, nah atau 100 kaki. Nah, seperti itu. Kita misalkan tidak punya ukuran meter atau ya meter atau kilometer. Nah, gitu kita bisa diukur dengan satuan tidak baku. Selain itu, satuan tidak baku di sini ada apa aja? Nah, di sini yang disebutkan di gambar di sini ada 2 satuan tidak bakunya. Contohnya sendok teh gitu ya. SDT itu panjangannya sendok teh. Nah, butir itu ya. Itu termasuk satuan tidak baku. Kalian coba tulis di sini satuan baku dan satuan tidak bakunya. Setelah itu, kalian di halaman 113 kalian kerjakan ya. Nah, dikerjakan soal-soal berikut. Nah, di sini insya Allah nggak bakalan susah. Cuma perhatikan pertanyaannya. Nah, perhatikan pertanyaannya nih. Halaman 1 nih contohnya. Di sini dikasih tahunya 500 gram. Tetapi pertanyaannya apa? Kilogram. Coba perhatikan pertanyaannya, takut terkecoh ya. Nah, dikerjakan halaman 113. Oke. Selanjutnya pelajaran SBDP. Nah, pelajaran SBDP kalian dilihat di halaman 114 mungkin bisa kalian baca, dan 115 bisa kalian kerjakan di rumah. Membuat hiasan harmoni ya, garis-garis diwarnakan warna-warni. Nah, biar terlihat indah. Nah, mungkin untuk pelajaran hari ini cukup sekian ya. Nah, tetap semangat belajarnya di rumah. Jangan terlalu banyak main HP. Pesan Bapak latihan terus, khususnya untuk pelajaran matematika ya. Perkaliannya, penjumlahannya, pengurangannya, pembagiannya tolong dipelajari lagi, dilatih lagi sedikit demi sedikit. Mungkin cukup dari Bapak, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.